Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo friends. Sabahul khair. Kaifa asbahtum? Morning, morning my beloved students. How are you this morning? Hope all of you and all of us always in good condition, always healthy, always happy. Okay, friends, Masya Allah, yesterday you already meet Pacu, right? When tausiah time, Masya Allah, Insya Allah, Pacu will accompany us in our daily activities in this year, Insya Allah, in this academic year, Insya Allah. Okay, friends, as usual, I will deliver tausiah in bahasa. Friends, kemarin Pacu sudah menjelaskan tentang kisah keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Semoga tausiah kemarin yang disampaikan oleh Pacu bisa menambah keimanan kita, bisa menambah keilmuan kita, pengetahuan kita tentang agama Islam ini. Friends, melanjutkan cerita Pacu kemarin, ya. Kan Pacu kemarin bilang, katakan kita ini sekarang berada di bulan Muharram. Ya, friends, kita ini sebagai umat Islam, sebenarnya umat Islam ini, friends, kita ini umat Islam memiliki penanggalan sendiri. Kita memiliki sistem penanggalan sendiri. Dikenal, sistem penanggalan Islam ini kita dikenal dengan bulan-bulan Islam. Ya, insya Allah nanti kita akan pelajari apa saja sih bulan-bulan Islam itu. Nah, sekarang kita ini berada di bulan-bulan Muharram. Nah, di dalam sistem penanggalan Islam itu ada yang disebut dengan bulan-bulan Muharram. Ada berapa, Ustadz, bulan Muharram itu? Bulan Muharram itu ada 4. Ya, yang pertama, siapa yang tahu? Yang pertama, bulan Muharram itu adalah Rajab, kemudian Dzulqa'dah, bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Ada 4 ya. Friends, sekarang kita ini berada di bulan Dzulhijjah. Ya, kita berada di bulan Dzulhijjah, termasuk bulan-bulan Muharram. Apa sih bulan Muharram itu? Friends, bulan Muharram itu adalah bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang nilainya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Friends, di bulan Muharram ini, di bulan-bulan ini, kita sekarang di bulan Muharram, ini kita umat Islam dilarang melakukan hal-hal yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sangat melarang kita, ya, mengharamkan kita untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa di sini yang ingin dibenci Allah? Ustadz nggak mau, ya kalian juga jangan mau ya. Maka dari itu kita lakukan hal-hal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan hal-hal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita, akan menyayangi kita. Siapa yang ingin dicintai Allah? Angkat tangannya. Iya, good. Friends, terlebih lagi sekarang kita ini berada di bulan Dzulhijjah. Ya,
Termasuk bulan Muharram, bulan yang diagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini sangatlah besar. Ya, sangatlah besar. Disebutkan di dalam surat Al-Fajr, ya nanti kita akan menghafal bersama insya Allah ya surat Al-Fajr. Wal fajr walayalin ashar wasyaf'i wal watar. Ya, disebutkan di situ 10 hari. Ya. 10 hari. Jadi 10 harinya itu kapan? Ya, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Friends, bahkan dikatakan di dalam satu hadis, baginda Rasul SAW bersabda, keutamaan 10 hari di awal bulan Zulhijjah ini, 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih daripada orang-orang yang berjihad di jalan Allah memperjuangkan agama ini. Masya Allah. Jadi kita ini sekarang nih kita ini berada di 10 hari pertama nih di bulan Zulhijjah. Maka kita manfaatkan ya waktu-waktu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengaji, Masya Allah ya. Nanti kita alhamdulillah nih kita di sekolah setiap harinya menghafalkan Al-Quran, Masya Allah. Jadi nanti kita ini setelah ini kan kita menghafal Al-Quran ya, Masya Allah. Setelah ini kita akan hafalkan Al-Quran dan itu akan menjadi pahala yang besar bagi kita semuanya. Kemudian friends, selain itu juga berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua juga merupakan amalan yang sangat besar ya. Kemudian juga, jangan lupa sholatnya dijaga ya, kewajiban-kewajibannya dijaga, sholat 5 waktu, sholat duha, Masya Allah. Kita di sekolah, insya Allah kalau kita ke sekolah nanti, di sekolah kita akan bersama-sama melakukan kebaikan-kebaikan. Salah satunya adalah sholat duha, kemudian sholat zuhur, makan bersama friends, melakukan aktivitas keseharian dengan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW juga akan dihitung pahala loh. Ya, makan sebelum makan berdoa, setelah makan berdoa, ketika masuk kamar kecil berdoa, keluar berdoa, itu semua insya Allah nanti akan kita pelajari bersama. Ya. Dan friends, ada lagi keutamaan bulan Zulhijjah adalah hari Arafah. Hari Arafah jatuh pada tanggal 9 Zulhijjah. Di hari itu para jamaah haji ini wukuf di Arafah. Friends, hari Arafah adalah hari yang sangat besar, penuh dengan keutamaan. Barang siapa yang berpuasa di hari Arafah akan menghapuskan dosa-dosanya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya puasa Arafah yukaffiru as-sanah al-madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah itu menghapuskan dosa-dosa yang terjadi, yang dilakukan seseorang 1 tahun yang lalu, dan menghapuskan dosa 1 tahun yang akan datang. Masya Allah, begitu besar friends agungnya hari tersebut. Kemudian di hari itu ini syaitan-syaitan itu sangat dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di hari itu Allah Subhanahu wa taala ini sangat muliakan hari tersebut. Ya, sangat agungkan hari tersebut. Hari itu adalah hari di istijabahnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala, hari dikabulkannya doa-doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti insya Allah hari Arafah itu akan jatuh besok, insya Allah hari Kamis. Ya, tanggal 9 Zulhijjah akan jatuh hari Kamis besok ini. Maka besok kita manfaatkan waktu kita ya untuk berpuasa
berpuasa hari Arafah, puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian kita perbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena di hari itu doa-doa Allah Subhanahu wa taala dengarkan dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan insya Allah. Dan barang siapa yang berpuasa besok di hari Arafah, puasa Yaumul Arafah, puasa hari Arafah, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Masya Allah. Dan kemudian friends, nanti tanggal 10 Zulhijjahnya kita akan berkurban. Kita akan menyembelih hewan kurban, kemudian kita bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan dan juga kepada orang-orang lain. Di hari itu kita bergembira, di hari itu kita saling bersilaturahim dan saling berbagi insya Allah. Oke friends, that's it. Itulah sedikit tausiah pagi ini dari Ustadz. Semoga menambah keimanan kita dan kemudian menambah semangat kita untuk beramal dan beribadah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke friends, see you again next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.